Masa lalu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan waktu, lampau, sekarang, dan masa depan. Dan jika dihubungkan dengan faktor psikologis, akan berkaitan dengan perasaan atau emosi yang diakses melalui ingatan. Nolan Hoeksema pada tahun 2008 mengatakan, ini merupakan refleksi diri yang maladaptif. Ciri-cirinya adalah, pertama, recall atau ruminasi akan membuat seseorang terus-menerus memikirkan masa lalu yang traumatis sehingga memicu kondisi mental tertekan dan mengakibatkan stres. Kedua, ini juga bisa menghambat kemampuan berpikir seseorang untuk memecahkan masalah secara efektif. Sebaliknya, selalu berpikir pesimis dan fatalis. Yang ketiga, perilaku ini bisa dipengaruhi hingga tahapan depresif. Akhirnya mereka akan kehilangan minat, tidak mau bersosialisasi, dan gejala depresinya semakin parah dan memperpanjang durasinya. Bagi sebagian orang, melupakan kenangan masa lalu adalah sesuatu yang jauh rumit. Baik masa lalu yang negatif, yang membuat traumatis, atau yang positif, yang kita sebut nostalgia. Jika Anda lihat perbedaan ingatan traumatis dan ingatan yang biasa, sangat berbeda. Ingatan traumatis itu bersifat statis, recall, ruminasi, jejaknya kuat, fix, dan sulit dirubah, juga tidak siap diperbarui oleh informasi terkini. Beda dengan ingatan biasa, baik dan buruknya dapat berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Berapa alasan yang membuat orang sulit melupakan masa lalu adalah: 1. Trauma, mengakibatkan terjadinya kilas balik atau recollection, mengacu pada kecenderungan memikirkan berulang kali tentang penyebab, faktor situasional, konsekuensi dari pengalaman emosi negatif. Yang kedua adalah karena adanya kegagalan, membuat guilty feeling seseorang, rasa bersalah karena hasil yang tidak diharapkan belum selesai atau tidak sesuai. Mengapa seorang mudah mengingat masa lalu yang belum selesai daripada sebaliknya? Secara spesifik, sebagai respon kegagalan mencapai suatu tujuan, mekanismenya sama, berulang kali memikirkan kenapa ini gagal, kenapa terjadi pada diri saya. Ketiga, karena kebutuhan akan kepastian. Melepas masa lalu juga berarti melangkah masa depan yang tidak diketahui dengan pasti. Alasan ini mengapa orang begitu sulit belajar bagaimana melepas masa lalu berkaitan dengan cara menghubungkan emosi dan informasi. Jika dari kesehatan mental, efek pada kejiwaan, menurut William Faulkner, jika kita selalu hidup di masa lalu, berarti hidup dalam berbagai kumpulan gangguan psikologis, kecemasan, ketakutan, depresi, juga gangguan fisik, dan penyakit komorbid lainnya. Menurut riset dari American Psychiatric Association pada tahun 2018 menunjukkan sepanjang 2,5 tahun, sebanyak 137 orang mengalami depresi akibat gagal move on. Gejala lainnya yang juga terdapat karena gagal move on, selain depresi, stres akut, post-trauma stress disorder, anxiety, dan sebagian kecenderungan mengkonsumsi alkohol, dan sebagian lagi ada kecenderungan keinginan untuk bunuh diri. Bagaimana caranya merdeka dari masa lalu? Banyak orang menganggap bahwa arti move on sama dengan melupakan. Ini yang menjadikan proses move on itu gagal. Sebab konsep utama dari move on adalah berbaikan dari semua kenangan dan ingatan yang terjadi, melepaskan masa lalu, melepaskan harapan kita yang tidak rasional dan tidak real. Cara yang pertama, kita bisa melupakan masa lalu dengan pertama, menerima. Tidak seorang pun ingin terlihat lemah. Itu sebabnya ingin membangun versi ideal di masa lalu, berdamai dan menerima yang terjadi, dan yang sudah terjadi tidak bisa berubah. Segera berhenti memikirkan masa lalu dan mau menerima informasi terkini. Mengambil pelajaran dari masa lalu, merasa sedih dan marah,
jika mengingat tentang masa lalu itu adalah wajar, karena ini merupakan proses transisi untuk melepaskan. Setelah berhasil melewatinya, perlahan bisa lebih menerima, merelakan, dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Yakini bahwa semua hal yang terjadi di masa lalu mengandung pelajaran, sehingga kita tidak lagi merasa sakit mengingatnya. Yang ketiga adalah memaafkan. Setelah berhasil menerima dan mengambil pelajaran, cobalah untuk memaafkan. Mungkin ini tidak akan pernah sepenuhnya langsung dapat memaafkannya, tapi sudah mampu belajar. Ini adalah proses move on yang sesungguhnya. Memaafkan mereka yang bersalah kepada Anda, termasuk diri kita sendiri. Dr. Wayne Dyer mengatakan, mengampuni orang lain sangat penting untuk pertumbuhan jiwa dan rohani kita. Eckhart Tolle mengatakan, menerima dan belajar dari kesalahan yang Anda buat disebut memaafkan diri sendiri. Yang keempat adalah siap membuka diri. Terikat pada masa lalu membuat rasa takut membatasi kemampuan hidup Anda di masa kini dan sekarang. Mulailah membuat kenangan baru yang positif untuk menggantikan kenangan negatif dari masa lalu. Membuat kenangan baru menciptakan kalimat positif untuk melawan pikiran Anda. Pikiran yang negatif dapat Anda bingkai ulang menjadi pikiran yang positif. Misalkan pikiran negatif timbul, saya tidak percaya ini terjadi pada saya. Cobalah ubah dan bingkai dengan kalimat positif seperti, saya beruntung, saya menemukan jalan baru, jalan yang terbaik dalam hidup saya. Masa lalu akan terus mempengaruhi Anda jika Anda mengizinkannya, tetapi Anda dapat berhenti memikirkannya. Anda tidak dapat memiliki masa depan yang lebih baik jika Anda selalu memikirkan masa lalu. Salam sehat jiwa, merdeka!